Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, Allah jamaah Masjid Al-Ikhlas Rahimahullah dengan apa-apa maksimal selagi akan para jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sahabat keluarga. Salam dari salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam zulumat alam terang, dan kita berupaya terus untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, semoga kita berdoa umat Rasulullah yang memperoleh syafaatnya di dunia akhirat. Mudah-mudahan. Sebelum memulai, kita apresiasi dulu, apresiasi kepada anak kita yang alhamdulillah kalian bersedia menampilkan anak muda kita putra asli dari imam yang bisa jadi imam luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin ananda Abi ya, satu bisa tampil imam sudah bagus, makanya meningkatkan suaranya sendiri. Hari ini juga tampil anak kita dari delapan luar biasa. Ini yang harus kita apresiasi, dan sepertinya kalau melihat ada berarti agama Islam di lingkungan kita terasa panjang. Bisa depan masih ada terus generasi muda yang akan tampil untuk bagaimana membangun keislaman, membangun ukhuwah Islamiyah dan perkembangan di lingkungan kita khususnya di Kabupaten. Dan lagi besok ada Okta ya. Kita sudah tahu dia apalagi Hafiz, yang Hafiz ada Okta dari tiga kita melakukan para jemaah sekalian, syukur yang paling utama yang saya katakan adalah kita ditakdirkan oleh Allah berada dalam ruang agama yang benar, agama yang harus kita akui sebagai agama yang benar, agama yang hak, agama yang tentunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama lain kecuali agama Islam. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat bahwa semua agama itu benar, semua agama sama. Tidak, itu adalah pendapat-pendapat yang keliru.
di dalam Allah mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Kita yakini prinsip kita bahwa hanya agama Islamlah yang benar, hanya agama Islamlah yang sempurna, hanya agama Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama lain punya pendapat itu silakan. Agama lain ya punya prinsip seperti itu silakan. Kita yakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahi al-Islam. Para jemaah sekalian, Islam adalah agama yang paling sempurna dibandingkan dengan agama-agama lain. Kesempurnaan agama Islam yang diantaranya adalah karena agama Islam agama yang berlandaskan kepada kesucian, agama yang dilandasi dengan kesucian, dengan kebersihan. Harus suci, harus bersih. Umat Islam dalam melaksanakan ibadah makhluk atau ibadah bermakhluk dalam kewajiban Islam selalu dilandasi oleh kesucian, oleh kebersihan, baik lahir maupun batin. Dan pada malam hari ini saya lihat bahwa judul yang diberikan yang tertulis adalah Toharoh dalam pandangan Islam, pandangan Islam. Kalau sekalian bahwa dari kesempurnaan Islam semua ya, aspek-aspek ibadah dalam Islam dilandasi oleh kesucian, oleh kebersihan, baik lahir dan batin. Bicara tentang kebersihan atau kesucian atau yang namanya toharoh, ya, bersuci, ada istilah dalam Islam itu namanya an-nazofah, nazim an-nazofah. Maka ada hadis an-nazofah itu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Orang yang tidak bersih berarti imannya tidak lengkap. An-nazofah itu minal iman. Hadis an-nazofah. Ada istilah toharoh, bersuci, toharoh. Ada istilah tazkiyah, mensucikan diri. Wal afhaman tazakka. Ini Allah bahwa Islam dilandasi oleh kesucian, oleh kebersihan baik jasmani maupun rohani, baik lahir dan batin. Kita lihat tentang an-nazofah, kebersihan, bahwa Rasulullah SAW senantiasa membimbing umatnya, memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua bahwa Islam harus bersih dan bahwa an-nazofah itu minal iman. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa seorang muslim harus memperhatikan kebersihan jiwanya, kebersihan dirinya, kebersihan keluarganya, kebersihan lingkungannya. Bagaimana Rasulullah tidak senang dengan yang bau-bau yang tak sedap lah, yang tidak memberikan kenyamanan, yang juga tidak bersih lingkungan. Berarti kalau ada bau berarti kan tidak bersih, tidak nyaman, mengganggu. Maka Rasulullah melarang seorang muslim untuk datang ke masjid kalau dia makan bawang. Kata Rasulullah, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka jangan dekati masjidku, silakan sholat di rumah. Jadi contoh ini, bahwa datang ke masjid jangan dengan rupa-rupa bau-bau yang mengganggu, itu harus dengan wangi-wangian. Itu contoh. Rasulullah mengharuskan atau menuntun supaya senantiasa bersih diri. Yang namanya bersiwak
Itu Rasulullah luar biasa. Kata beliau, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap wudu. Setelah wudu bersiwak terus. Luar biasa dalam hal kesehatan gigi juga Rasulullah sangat memperhatikan. Rasulullah sebelum kita disibukkan dengan COVID kemarin yang harus cuci tangan, bahwa Islam pun ya Rasulullah memberikan tuntunan supaya selalu cuci tangan. Kata beliau, kalau Anda bangun tidur, seorang muslim bangun tidur, maka yang dilakukan adalah membasuh atau menyiramkan air ke tangannya supaya bersih. Tidak tahu ketika tidur tanganmu itu ada di mana. Begitu bangun, bersihkan, cuci tangan. Itu bukti bahwa Rasulullah sebagai uswah teladan kita ini senantiasa mencontohkan kebersihan dalam hal kebersihan diri, kebersihan lahir. Kata beliau juga fitrah, sunnah fitrah seorang muslim itu ada 5 supaya senantiasa bersih. Yang pertama apa? Seorang muslim itu harus berkhitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, kemudian keluar lagi apa itu gunting kuku, ya potong kuku, cukur kumis. Ada 5 fitrah atau kebersihan yang dibimbing oleh Rasulullah bahwa seorang muslim umat Nabi Muhammad itu harus berkhitan. Berkhitan itu kebersihan, dan ternyata orang-orang muslim pun mencontoh itu, mengikuti bagaimana mereka juga berkhitan. Itu ada kebersihan. Kemudian tadi cukur kemaluan, cukur bulu ketiak, cukur kumis, dan juga potong kuku. Itu sudah dibimbing dengan rupa bahwa Islam senantiasa mendaki umatnya dalam keadaan bersih diri dan juga bersih jiwanya. Termasuk juga dalam hal toharoh, bersuci. Islam menghendaki umatnya ketika melaksanakan ibadah makdo, ibadah ritual yang seperti sholat, kemudian ibadah haji, ya, tawaf, sa'i dan sebagainya, itu juga harus dilandasi, harus ada bersih dari ada memperhatikan toharohnya, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan juga suci dari najis. Maka seorang muslim terlihat bukan hanya bersih saja, bersih belum tentu suci. Ya, kita akan sholat, kita sudah mandi, ya, tapi mandinya mandi biasa, belum wudu atau belum tayamum, maka dianggap belum suci untuk melaksanakan ibadah, tidak bisa. Karena tadi bahwa dalam satu hadis Rasulullah bersabda, miftahul sholat itu al-tahur, bahwa kunci ibadah sholat itu adalah toharoh, bersuci. Tidak diterima sholat kita kalau kita tidak dalam kondisi bersih dari suci dari hadas besar dan hadas kecil. Walaupun kondisi kita bersih, ya harus mandi. Tapi mandinya bukan mandi yang untuk toharoh, mandi biasa saja. Maka oleh karena itu para hamba sekalian, berkenaan dengan kesucian ini, kita senantiasa berupaya bukan hanya bersih lahir saja, juga harus bersih lingkungan dari najis, ya, najis muwafaqah, najis ringan, najis mutawasito, najis
pertengahan, najis mubalaghah, najis berat, itu harus kita hindarkan pada saat-saat kesehatan kita, apalagi kalau kita dalam sholat. Ya, jadi apa sih? Pakaian kita bersih, tapi ketika pakaian kita kecepretan air seni, ya, kita pipis kemudian tidak hati-hati, itu sudah tidak tohar lagi, tidak suci lagi. Hati-hati betul bagaimana kita dalam menegakkan toharoh sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau persyaratan untuk diterimanya ibadah sholat dan ibadah tawaf atau ibadah dalam rangkaian ibadah haji atau juga masuk dalam tadarus, ya, harus kita perhatikan suci dari hadas besar, dari hadas kecil, dan juga terhindar dari najis yang memang tidak dibenarkan oleh agama kita. Maka dari demikian terlihat bahwa Islam adalah agama yang bersih, agama yang suci. Bukan hanya itu saja, bahwa dalam rukun Islam semuanya hak, dalam mulai dari syahadat, sholat, saum, puasa Ramadan, atau juga zakat, dan juga ibadah haji, semuanya harus dengan tazkiyah, dengan kesucian. Nah, di situ bukan hanya suci lahir, tapi di situ kesucian, suci hati kita. Kita beribadah harus juga suci kondisi hati kita, suci dari kesyirikan, suci dari kemunafikan, suci dari maksiat. Bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah kalau kita suci hati kita, suci panca indera kita dari hal-hal yang membuat kita bermaksiat, dan disitulah nilai ibadah puasanya nol. Rasulullah berapa banyak umat Islam yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali memperoleh haus, memperoleh lapar dan haus. Itu karena tidak memperhatikan tazkiyahnya. Nah, demikian barangkali para ibu sekalian yang harus kita utamakan. Mari kita tingkatkan kesucian diri kita, kesucian dalam al-taharah, atau dalam al-zofah, atau tazkiyah, supaya senantiasa kita dalam kondisi bersih sehingga kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.